Halo pemirsa, kita ketemu lagi di bagian gelombang dan partikel di fisika atom dan molekul. Dan setelah bab 1 pendahuluan, maka kita sekarang akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu tentang hipotesis de Broglie. Mungkin secara tulisan de Broglie itu tertulis de Broglie, tetapi kita akan menyebutnya de Broglie karena ini adalah nama ilmuwan dari Prancis. Oke, ciri perkembangan fisika biasanya ditandai dengan periode panjang pekerjaan eksperimen dan teoritik yang tidak memuaskan, yang kadang-kadang diselingi dengan berbagai gagasan mendalam yang menyebabkan perubahan mencolok dalam cara kita memandang alam semesta. Seringkali, semakin dalam gagasan yang dicetuskan dan semakin berani orang mengambil langkah awal, maka semakin sederhana pula gagasan itu tampak dalam sudut pandang sejarah, sehingga kita cenderung bersandar pada dalam hati mempertanyakan, kenapa saya tidak memikirkannya di masa lalu ya? Nah, teori relativitas Einstein merupakan salah satu contohnya. Dan hipotesis seorang warga Prancis yang bernama Louis de Broglie adalah contoh lainnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari percobaan interferensi celah ganda yang hanya bisa dipahami jika cahaya berperilaku sebagai gelombang, dan efek fotolistrik serta efek Compton yang hanya bisa dipahami jika cahaya berlaku sebagai partikel. Pertanyaannya, apakah hakikat dualisme gelombang partikel ini merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh cahaya saja? Atau semua benda? Dalam satu hipotesis yang cukup berani pada disertasi doktornya, de Broglie, seorang ilmuwan asal Prancis, memilih pilihan yang kedua dengan meneliti dua persamaan, yaitu persamaan energi E sama dengan h nu dan persamaan momentum P sama dengan h per lambda. Kita jumpai beberapa kesulitan untuk menerapkan persamaan energi pada kasus partikel karena tidak ada kepastian apakah E itu energi kinetik, energi total, atau energi relativistik total. Tentu saja semuanya tidak ada bedanya kalau kasusnya adalah cahaya. Sedangkan untuk persamaan kedua yaitu momentum, kesulitan ini tidak kita jumpai. Tanpa dukungan bukti percobaan bagi hipotesisnya, de Broglie mengusulkan bahwa semua partikel yang bergerak dengan momentum P akan terkait dengan suatu gelombang dengan panjang gelombang lambda, menurut persamaan lambda sama dengan H per P. Panjang gelombang inilah yang disebut panjang gelombang de Broglie. Kita beri beberapa contoh untuk kasus berbagai macam benda. Yang pertama, misalnya kita punya sebuah mobil bermasa 1000 kg yang bergerak dengan laju 100 meter per sekon atau sekitar 200 mil per jam. Lambdanya sekitar 6,6 kali 10 pangkat minus 39 meter. Kasus kedua yang lebih kecil lagi yaitu sebuah peluru dengan massa 10 gram bergerak dengan laju 500 meter per detik. Lambdanya terhitung 1,3 kali 10 pangkat minus 34 meter. Kita bergerak ke benda yang lebih kecil lagi, misalnya partikel asap rokok yang bermassa 10 pangkat minus 6 gram, yang bergerak dengan laju 1 cm per detik. Lambdanya 6,6 kali 10 pangkat 20 minus 23 meter. Dan kasus terakhir yaitu benda yang paling kecil, misalnya elektron bermassa 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, yang energi kinetiknya 1 elektron volt, lambdanya 1,2 nanometer. Perhatikan bahwa panjang gelombang yang dihitung pada kasus pertama, kedua, dan ketiga terlalu kecil untuk diamati di laboratorium. Hanya pada kasus terakhir yaitu elektron, yang panjang gelombangnya memiliki orde yang sama dengan jarak antar atom di dalam zat padat, kita mungkin bisa mengamati panjang gelombang tersebut. Karena kecilnya nilai H, maka hanya partikel berukuran atom atau inti atom saja yang perilaku gelombangnya dapat teramati. Dari sini ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, gelombang macam apakah yang memiliki panjang gelombang de Broglie ini? Yaitu, apakah yang terukur oleh amplitudo gelombang de Broglie ini? Pertanyaan ini telah menimbulkan kesulitan yang cukup rumit, sehingga
kita tunda dulu pembahasannya hingga bagian terakhir dari modul ini. Untuk sementara, kita anggap saja bahwa bersamaan dengan partikel yang bergerak, ada gelombang de Broglie yang panjang gelombangnya lambda yang terdeteksi jika kita melakukan percobaan khas gelombang, misalnya difraksi. Hasil percobaan khas gelombang tersebut akan bergantung pada panjang gelombang de Broglie. Pertanyaan yang kedua, mengapa panjang gelombang de Broglie ini tidak teramati secara langsung di masa dulu sebelum era de Broglie? Andaikan kita mencoba mengamati gelombang de Broglie ini dari sebuah kelereng misalnya. Cara klasik untuk mengamati perilaku gelombang adalah dengan percobaan double slit atau celah ganda. Jadi, kita tempatkan suatu dinding batas tegak, kemudian melubanginya pada dua tempat yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan sejumlah kelereng bergerak melewati kedua lubang tersebut. Kemudian, sejumlah kelereng kita gelindingkan melalui kedua lubang tadi. Dan diusahakan agar mereka meninggalkan tanda ketika menumbuk sebuah layar yang kita letakkan di belakang dinding, di belakang kedua celah ganda itu. Dengan percobaan ini kita memperkirakan bahwa apabila layarnya kita cek, hakikat gelombang dari kelereng akan teramati lewat suatu pola garis interferensi berupa pola gelap terang. Namun, bila percobaan ini kita lakukan, sayangnya tidak ada loh pola garis interferensi yang teramati. Kegagalan percobaan ini bersumber pada kecilnya nilai H atau tetapan Planck. Panjang gelombang de Broglie, sebuah kelereng misalnya, dengan massa sekitar 1 gram, dan kecepatannya sekitar 1 cm per detik adalah sekitar 10 pangkat minus 28 meter, yaitu sekitar 10 pangkat 18 kali lebih kecil daripada sebuah atom tunggal. Jadi, jarak antara garis-garis pola interferensinya juga dalam orde tersebut. Tentu saja jarak antara garis pola interferensi ini bergantung pada jarak kedua celah ke layar yang ada di belakangnya. Jika kita menjauhkan layar dari double slit atau celah ganda, maka jarak tersebut akan bertambah. Tetapi, sekalipun kita menjauhkan layarnya sejauh 1 tahun cahaya pun, jarak antar garis pola interferensinya masih lebih kecil dibandingkan ukuran sebuah atom. Tidak ada percobaan yang dapat kita lakukan yang bisa menunjukkan hakikat gelombang pada benda-benda makro. Hanya jika kita melakukan percobaan dengan partikel ukuran atom atau inti atom, baru panjang gelombang de Broglie bisa teramati. Sebagai ganti kelereng, marilah kita pilih misalnya seberkas elektron. Berkas elektron ini dapat dihasilkan dengan sembarang nilai momentum yang kita inginkan. Misalnya dengan mempercepatnya melalui suatu beda potensial elektrik yang kita pilih. Akibatnya, kita dapat menghasilkan seberkas elektron yang panjang gelombang de Broglie-nya dapat kita ubah-ubah dalam suatu selang nilai yang lebar. Hakikat gelombang dari elektron ini dapat diamati dengan melewatkan berkas elektron itu pada suatu penghalang celah ganda. Tapi, pembuatan penghalang celah ganda yang sesuai untuk elektron merupakan suatu persoalan eksperimen sulit yang belum terpecahkan hingga beberapa tahun kemudian setelah hipotesis de Broglie mendapat dukungan dari sejumlah percobaan lainnya. Percobaan celah ganda untuk elektron ini akan kita bahas kemudian. Untuk saat ini, kita akan meneliti terlebih dahulu beberapa percobaan uji hipotesis de Broglie lainnya yang memperagakan perilaku gelombang dari partikel. Karena interferensi dan difraksi merupakan dua ciri khas perilaku gelombang, maka hakikat gelombang dari elektron hanya dapat teramati dengan melakukan kedua percobaan ini, yaitu interferensi dan difraksi. Atom-atom yang ukurannya dalam orde 10 pangkat minus 10 meter merupakan objek difraksi yang sangat baik bagi gelombang yang panjang gelombangnya juga dalam orde 10 pangkat minus 10 meter. Sayangnya, kita tidak dapat mempelajari difraksi oleh satu atom saja. Sehingga, untuk meneliti hakikat gelombang dari elektron, kita harus mengikuti aturan kerja misalnya sebagai berikut. Mula-mula kita percepat seberkas elektron melalui suatu potensial V sehingga mencapai energi kinetik non-relativistik yang persamaannya bisa kita tulis K sama dengan E kali V dan momentumnya P sama dengan akar dari 2mK, di mana K adalah energi kinetik. Mekanika gelombang melukiskan bahwa berkas elektron-elektron ini sebagai suatu gelombang dengan panjang gelombang tertentu yaitu lambda
sama dengan H per P. Berkas gelombang ini menumbuk sebuah kristal dengan cara yang sama dengan berkas sinar X. Dan berkas terhamburnya kemudian direkam. Nah, kemiripan antara hasil difraksi elektron dengan hasil difraksi sinar X memberi kesan yang mendalam bahwa elektron memang berperilaku sebagai gelombang. Perilaku gelombang dari partikel tidak terbatas pada elektron semata. Partikel apapun dengan momentum P pasti memiliki panjang gelombang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per P. Misalnya neutron yang dihasilkan dalam reaktor nuklir dengan energi kinetik yang berhubungan dengan panjang gelombang sekitar 0,1 nanometer. Ini juga cocok bagi difraksi kristal. Hasil interferensi dan difraksi ini tidak semata-mata berlaku bagi satu tipe partikel atau satu macam bahan sasaran tertentu saja. Tapi ini adalah contoh gejala umum, yaitu perilaku gelombang bagi semua partikel. Gejala ini tidak teramati sebelum tahun 1920, karena pada masa itu belum ada percobaan memadai yang bisa dilakukan. Di zaman modern ini, hakikat gelombang dan dari partikel digunakan secara ilmiah, misalnya oleh fisikawan atom sebagai alat baku dalam mempelajari sifat atom, kemudian oleh fisikawan inti dalam mempelajari sifat inti atom, oleh fisikawan zat padat, kimia fisikawan, dan ilmuwan material yang lainnya dalam mempelajari sifat materi, kemudian oleh ahli biologi dan ahli biokimia dalam mempelajari sifat mikroskopik makhluk hidup menggunakan mikroskop elektron, atau contoh lain oleh astrofisikawan dalam mencoba menjelaskan berbagai objek aneh yang ada di alam semesta. Bukti percobaan pertama hakikat gelombang dari elektron dan bukti kualitatif dari persamaan de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per P, diperoleh segera setelah de Broglie mengemukakan hipotesisnya. Pada tahun 1926, di laboratorium Bell Telephone, Clinton Davisson dan Lester Germer meneliti pemantulan berkas elektron dari permukaan kristal nikel. Dalam percobaan ini, seberkas elektron dari suatu kawat pijar panas dipercepat melalui suatu beda potensial V. Setelah melewati suatu celah kecil, berkas elektron ini menumbuk kristal nikel tunggal. Elektronnya lalu dihamburkan ke segala arah oleh atom kristal. Beberapa menumbuk suatu detektor yang dapat digerakkan ke sembarang sudut V misalnya, relatif terhadap arah berkas datang, yang mengukur intensitas berkas elektron yang dihamburkan pada sudut itu. Jika kita menganggap bahwa setiap atom kristal dapat bertindak sebagai satu penghambur, maka gelombang elektron yang terhambur dapat berinterferensi, sehingga kita memperoleh semacam kisi difraksi kristal bagi gelombang elektron. Secara singkat, hasil percobaan Davisson dan Germer ini mendapatkan panjang gelombang sebesar 0,160 nanometer. Jika dibandingkan dengan perhitungan gelombang de Broglie, yaitu 0,167 nanometer, hal ini menunjukkan bukti kuat kebenaran teori de Broglie. Untuk karya ini, Davisson dianugerahi medali Nobel pada tahun 1937, bersama dengan J.P. Thomson yang juga secara bersamaan memperoleh bukti tentang hakikat gelombang dari elektron melalui percobaan difraksi elektron dalam lembaran tipis logam. Selain percobaan Davisson-Germer yang memperagakan difraksi berkas elektron, mungkin pula untuk memperagakan hakikat gelombang dari elektron lewat percobaan celah ganda Young dengan menggunakan berkas elektron. Percobaan ini dilakukan pada tahun 1961 oleh Klaus Janssen yang mempercepat suatu berkas elektron melalui suatu tegangan elektrik 50.000 volt dan kemudian melewatkannya melalui dua celah yang berjarak 2 kali 10⁻⁻⁶ meter dan lebar masing-masing celah 0,5 kali 10⁻⁻⁶ meter. Pola interferensi celah ganda yang dipotret oleh Johnson mirip dengan pola interferensi celah ganda yang diperoleh dengan sumber cahaya. Sungguh luar biasa. Dan sekali lagi, memperlihatkan bukti keberlakuan hakikat gelombang dari elektron. Apabila kita melakukan percobaan celah ganda ini dengan elektron, kita mungkin tergoda pula untuk menentukan celah mana yang dilewati elektron. Sebagai contoh, kita dapat saja meliliti setiap celah dengan kawat, karena sebuah elektron yang bergerak berperilaku seperti suatu arus elektrik. Maka, lewatnya suatu elektron melalui bidang lilitan kawat, sama halnya dengan mengalirnya suatu arus listrik yang berubah, dan sebagai akibatnya, maka akan dibangkitkan suatu arus induksi dalam lilitan kawat yang dapat kita amati pada suatu alat ukur. Dengan peralatan semacam ini, pada prinsipnya, kita dapat mengamati lewatnya sebuah elektron melalui salah satu dari kedua celah tersebut. Jika percobaan ini kita lakukan, kita memang dapat mencatat lewatnya elektron pada salah satu celah tersebut.
Tapi dalam prosesnya, kita akan dapati bahwa pola interferensi gelap terangnya itu malah lenyap atau hilang. Ternyata dengan cara apapun kita mencoba untuk menentukan melalui celah manakah sebuah elektron lewat, kita akan mendapati bahwa pola interferensinya malah hilang. Jika elektronnya berperilaku sebagai suatu partikel klasik, seharusnya dia melewati salah satu celah. Sebaliknya, hanya gelombanglah yang bisa melewati kedua celah secara bersamaan. Apabila kita mencoba untuk mengamati lewatnya elektron melalui salah satu celah, maka kita sebenarnya sedang meneliti aspek partikel dari perilakunya. Sehingga kita tidak bisa melihat hakikat gelombangnya, yaitu pola interferensi. Padahal di modul ini kita membahas sifat gelombang, bukan sifat partikelnya seperti modul sebelumnya. Elektron dapat berperilaku sebagai sebuah partikel ataupun gelombang, tapi kita tidak bisa mengamati keduanya secara serempak atau bersamaan. Ini adalah dasar dari asas saling melengkapi atau principle of complementarity yang menjelaskan bahwa gambaran lengkap dari suatu kesatuan fisika, seperti sebuah foton atau elektron, tidak dapat diungkapkan secara tersendiri dalam perilaku partikel saja atau gelombang saja, tapi harus ditinjau dari kedua belas aspek. Karena hakikat partikel dan gelombang ini tidak bisa diamati secara serempak, maka perilaku sistem yang kita amati sangat bergantung pada jenis eksperimen yang kita lakukan. Modul selanjutnya kita akan mempelajari hubungan ketidakpastian bagi gelombang klasik yang merupakan konsekuensi dari modul kita pada modul ini. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.